Ukraina mengisolasi Crimea dan menghancurkan logistik penjajah di garis depan bukan tanpa alasan. Media Foreign Policy melaporkan bahwa upaya Ukraina untuk menghancurkan logistik militer Rusia di Crimea yang diduduki dan di wilayah selatan daratan Ukraina secara konsisten menciptakan kondisi untuk serangan balasan Ukraina di masa depan terhadap posisi pasukan Rusia yang kekurangan sumber daya yang diperlukan. Ngomong-ngomong, ini adalah hal yang sudah pernah saya sampaikan kepada kalian di episode-episode saya sebelumnya. Angkatan bersenjata Ukraina memilih taktik untuk tidak bertempur secara langsung dengan Rusia, melainkan menghancurkan logistik para penjajah sehingga mereka terpaksa melarikan diri tanpa dukungan dari belakang. Dan serangan terhadap logistik Rusia sudah membuahkan hasil. Serangan Federasi Rusia dalam setahun melambat hingga 16 kali lipat. Dalam sebulan terakhir, penjajah hanya berhasil merebut 30 km persegi di Ukraina. Hal ini ditulis oleh Institut Studi Perang. Dan ini terjadi meskipun semua pernyataan Vladimir Putin bahwa tentara Rusia maju di seluruh garis depan. Seperti yang dia katakan, para prajurit terus menggempur setiap hari. Selain itu, selama 4 tahun, Vladimir Putin sebagian besar masih bisa melindungi rakyat Rusia dari dampak ekonomi akibat perang melawan Ukraina. Namun sekarang itu telah berubah dan rakyat Rusia merasakan perang itu secara langsung. Dan yang penting di Eropa mereka merasakan adanya peluang dalam semua ini. Perang di Ukraina telah memasuki fase yang menentukan dan momen ini harus dimanfaatkan oleh sekutu-sekutu Kiev. Ini adalah pernyataan dari Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius. Menurutnya, Ukraina membutuhkan dana untuk memproduksi persenjataan dan memiliki kemampuan untuk mempertahankan diri dari Rusia. Dan Eropa memiliki dana tersebut. Nama saya Alexei Peci. Mari kita bahas topik-topik ini bersama-sama. Namun sebelum kita mulai, saya mohon Anda untuk berlangganan saluran ini, beri like, dan tulis komentar apa saja di bawah episode ini. Itu tadi benar-benar pengantar. Sekarang mari kita masuk ke inti pembahasan. Jadi hari ini ada materi menarik dari jurnalis Foreign Policy, Paul Hakenos. Dia menulis bahwa kampanye Ukraina untuk menghancurkan logistik militer Rusia di Crimea yang diduduki dan di bagian selatan daratan Ukraina secara konsisten menciptakan kondisi untuk serangan balasan Ukraina di masa depan terhadap posisi pasukan Rusia yang kekurangan sumber daya yang diperlukan. Penulis menggambarkan kampanye serangan Ukraina dengan drone terhadap jalur logistik Rusia di wilayah pendudukan yang dimulai pada bulan April. Mulai dari perburuan truk bahan bakar di jalan hingga penghancuran kapal feri di penyeberangan Kerch. Dalam artikel tersebut disebutkan bahwa dampak dari kampanye semacam itu jauh melampaui sekedar ketidaknyamanan bagi penduduk sipil. Serangan Ukraina telah menyebabkan kekurangan bahan bakar dan amunisi di wilayah pendudukan Zaporozhia dan Kherson. Selanjutnya, saya akan mengutip pernyataan dari Foreign Policy. Tindakan Ukraina memutus pasokan bahan bakar ke front selatan melubuhkan logistik militer Rusia dan mengisolasi pasukan Rusia. Hal ini menyulitkan rotasi pasukan, evakuasi korban luka, dan pengiriman persenjataan. Pada bulan Mei lalu, Kementerian Pertahanan Ukraina mengumumkan strategi blokade logistik yang bertujuan untuk mengubah Crimea menjadi pulau yang terisolasi dari daratan utama Rusia. Menteri Pertahanan Ukraina, Mikhail Fedorov. Ia menyatakan bahwa tujuannya adalah untuk memutus semenanjung dari jalur pasokan Rusia dan menghancurkan infrastruktur penting agar pendudukan Rusia secara bertahap mengalami kemunduran. Nah, analis dari Institut Studi Perang Amerika, George Barros, berpendapat bahwa saat ini Ukraina sedang menciptakan kondisi yang paling menguntungkan untuk aksi ofensif di masa depan. Seperti yang dia katakan, kutipannya, Ukraina saat ini sedang membentuk medan pertempuran. Menurut pakar tersebut, pasukan Ukraina secara bertahap membuat pertahanan Rusia menjadi lebih rentan. Dan serangan balasan itu sendiri hanya bisa dimulai setelah musuh benar-benar dilemahkan, yang saat ini sedang dilakukan oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Selain itu, dia juga mencatat bahwa operasi pasukan pertahanan Ukraina tidak hanya memiliki efek militer, tetapi juga efek politik. Disebutkan bahwa Kremlin sudah mengirimkan kontingen FSB yang lebih besar ke Crimea. Kemungkinan besar untuk menghadapi ketidakpuasan rakyat di masa depan. Dan menurut pakar, Rusia juga terpaksa mengirimkan tambahan pasukan dan sistem pertahanan udara ke semenanjung untuk melindungi jalur pasokan.
Jadi, dengan menciptakan ancaman bagi Crimea, Ukraina tidak hanya mempersulit pasokan pasukan Rusia di seluruh front selatan, tetapi juga menunjukkan kepada masyarakat Rusia bahwa pendudukan semenanjung itu tidak memberikan keamanan yang dijanjikan Kremlin setelah perebutannya pada tahun 2014. Dan sekarang, serangan terhadap logistik sudah mulai membuahkan hasil. Institut Studi Perang menghitung bahwa pada bulan Juni, pasukan Rusia berhasil merebut atau memasuki wilayah Ukraina seluas sekitar 30 km persegi. Artinya, rata-rata laju kemajuan tentara Rusia di Ukraina sekitar 1 km persegi per hari. Itu di seluruh garis depan. 1 km persegi per hari. Sebagai perbandingan, para analis memberikan angka untuk bulan Juni 2025. Saat itu, tentara Rusia merebut 481 km persegi dengan kemajuan rata-rata 16 km persegi per hari. Dengan demikian, kecepatan serangan Rusia dalam setahun menurun sekitar 16 kali lipat. Di Institut Studi Perang dicatat bahwa perebutan wilayah oleh Rusia selama lebih dari setahun terakhir berlangsung secara lambat dan bertahap. Bahkan, laju kemajuan Rusia yang lebih cepat pada tahun 2025 pun oleh para analis disebut sebagai ofensif yang pada dasarnya berlangsung selangkah demi selangkah. Dan seperti yang ditekankan di institut tersebut, kecepatan kemajuan tentara Rusia terus menurun secara stabil sejak November 2025. Para penjajah juga tidak berhasil merebut kembali wilayah-wilayah setelah serangan balasan Ukraina yang sukses di arah Kupensk dan Alexandrov pada akhir tahun 2025 dan musim semi 2026. Meskipun begitu, saya ingatkan, Vladimir Putin beberapa kali sempat secara terbuka menyatakan wilayah-wilayah tersebut sudah direbut. Namun wilayah-wilayah itu berhasil direbut kembali dan Rusia tidak pernah bisa menguasainya lagi. Dan para analis pun memperhatikan bahwa pencapaian teritorial utama pasukan Rusia masih terkonsentrasi di sekitar wilayah Konstantinovka di Donetsk yang menjadi poros utama upaya Federasi Rusia. Namun bahkan di sana, Rusia hanya berhasil membuat kemajuan taktis yang lambat di area perkotaan, itu pun dengan kerugian yang sangat besar. Dengan membandingkan paruh pertama tahun 2026 dengan periode yang sama pada tahun 2025, para ahli juga mencatat perlambatan signifikan dalam serangan Rusia. Menurut mereka, dalam 6 bulan pertama tahun 2025, pasukan Rusia berhasil merebut 2.190 km persegi. Pada periode yang sama, tahun 2026, mereka hanya maju atau menembus seluas 622,5 km persegi. Jadi, pada tahun 2026, tentara Rusia hanya mendapatkan 28,5% dari luas wilayah yang mereka rebut sebelumnya, atau yang mereka kuasai selama 6 bulan pertama tahun sebelumnya. Dan sekarang, Vladimir Putin dalam 2 minggu terakhir, saya tidak tahu, mungkin sudah 10 kali mengulangi, meyakinkan rakyat Rusia bahwa tentara Federasi Rusia maju di semua lini. Seperti yang dia katakan, tidak ada satupun bagian garis depan di mana angkatan bersenjata Federasi Rusia tidak maju ke depan. Seperti yang dia nyatakan seminggu yang lalu, para prajurit menyerang setiap hari. Setiap hari mereka maju dan seterusnya. Intinya, Putin berusaha sekuat tenaga membanjiri masyarakat Rusia dengan informasi bahwa, ya dengarkan, drone-drone terbang di atas kepala kalian, kilang minyak meledak, tidak ada bensin, kalian harus antre di SPBU berjam-jam bahkan berhari-hari. Ya, memang ada masalah, tapi di garis depan, prajurit kita menyerang setiap hari. Nah, dari situ, orang Rusia rata-rata harus memahami bahwa, ya, memang ada masalah dalam hidup saya, tapi setidaknya tentara kita terus maju. Namun seperti yang dicatat dalam laporan Institut Studi Perang, meskipun ada keberhasilan teritorial yang kecil, tentara Rusia mengalami kerugian besar dalam personel dan perlengkapan. Menurut data dari Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, pada bulan Juni 2026, kerugian pasukan Rusia mencapai hampir 40.000 orang tewas dan terluka. Artinya, untuk setiap kilometer persegi yang direbut atau diinfiltrasi, terdapat sekitar 1.298 kerugian di pihak Rusia. Coba pikirkan lagi, hampir 1.300 orang tewas dan terluka hanya untuk merebut 1 km persegi.
Sekali lagi, sebagai perbandingan, agar kita bisa memahami betapa keras pasukan di garis depan menggempur. Pada bulan Juni 2025, Federasi Rusia kehilangan sekitar 32.680 personel militer. Itu berarti sekitar 68 korban untuk setiap kilometer persegi yang berhasil direbut. Artinya, dalam 1 tahun jumlah kerugian Rusia per satuan wilayah yang direbut meningkat hampir 20 kali lipat. Ini adalah pencapaian besar dari pasukan sistem drone kita. Artinya, drone di garis depan benar-benar memberikan hasil. Kerugian 20 kali lebih besar untuk setiap satuan wilayah yang direbut. Dan pada akhirnya, para analis menekankan bahwa kerugian peralatan yang signifikan di tengah laju serangan yang lambat menunjukkan efektivitas serangan Ukraina terhadap objek militer Rusia, logistik, dan pos komando di belakang garis depan. Pada saat yang sama, menurut para analis Deep State, perang di Ukraina sedang menuju titik balik dan perkembangan situasi akan sangat bergantung pada tindakan komando Ukraina. Menurut mereka, kutipannya, jika pada bulan Mei kami melangkah 2 langkah maju, maka pada bulan Juni kami hanya 1 langkah maju dan 1 langkah mundur. Mereka menambahkan bahwa keberhasilan pasukan pertahanan Ukraina saat ini hampir tidak mungkin ditunjukkan dalam ukuran wilayah. Namun seperti yang sudah saya katakan, Angkatan Bersenjata Ukraina tampaknya memang tidak menargetkan pembebasan wilayah saat ini. Artinya, hasilnya tidak hanya ditunjukkan dengan kilometer persegi saja. Saat ini, yang perlu dilakukan adalah menghancurkan logistik Rusia. Deep State juga menyatakan bahwa Ukraina secara perlahan, sayangnya, kehilangan Konstantinovka. Menurut para analis, garis depan dalam perang Rusia-Ukraina sebagian besar telah stabil pada tingkat strategis. Namun, masih ada arah yang bermasalah, dan di antaranya adalah Konstantinovka. Selain itu, pasukan Rusia juga melakukan serangan di wilayah Guliai-Pole, Liman, dan di arah Slavyansk. Dan dalam situasi ini, Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius menyatakan bahwa perang di Ukraina telah memasuki fase yang menentukan. Dan momen ini harus dimanfaatkan oleh sekutu-sekutu Kiev. Menurutnya, Ukraina membutuhkan dana untuk memproduksi persenjataan dan memiliki kemampuan untuk mempertahankan diri dari Rusia. Dan menurutnya, Eropa memiliki dana seperti itu. Dia menganggap itu sebagai tanggung jawab bersama untuk tidak mengendurkan upaya dalam hal ini. Secara khusus, yang dimaksud adalah pada KTT NATO di Ankara, yang akan berlangsung pada 7 dan 8 Juli, direncanakan akan dibentuk dana dukungan untuk Ukraina sebesar 40 miliar euro. Dari jumlah tersebut, 12 miliar harus disediakan khusus oleh Jerman. Ingat, di salah satu episode sebelumnya, kita sudah menghitung bersama bahwa jika dana ini benar-benar dibentuk, anggaran militer Ukraina tahun ini akan mulai melebihi anggaran militer Federasi Rusia. Jadi, dalam wawancara dengan Der Spiegel, Pistorius menyatakan bahwa Bundeswehr saat ini, yaitu Angkatan Bersenjata Jerman, telah menjadi lebih siap untuk berperang dibandingkan tahun 2022, dan ini juga merupakan jasa Ukraina. Berikut kutipannya. Tentu saja masih ada kekurangan. Banyak dari yang sudah dipesan belum sampai di gudang. Tapi hari ini, posisi kita benar-benar berbeda dibandingkan 3 tahun lalu. Jumlah personel kita bertambah. Cara kita belajar juga benar-benar berbeda. Kita membangun jauh lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dan kita menguasai kemampuan-kemampuan baru. Yang paling utama, drone. Kita menggunakan semua pelajaran yang kita dapatkan dari pengalaman Ukraina. Dan dalam konteks ini, hari ini media Politico menulis bahwa selama 4 tahun, Vladimir Putin sebagian besar berhasil melindungi rakyat Rusia dari dampak ekonomi akibat perang melawan Ukraina. Namun sekarang hal itu telah berubah. Seperti yang ditulis oleh Politico, serangan roket dan drone Ukraina terhadap infrastruktur energi utama dalam beberapa minggu terakhir telah mengubah perang dari gangguan yang relatif kecil, yang sebagian besar rakyat Rusia bisa abaikan, menjadi krisis bahan bakar yang langsung dan semakin parah. Namun, besarnya kerusakan itu sangat dirahasiakan. Rusia telah menambahkan harga bahan bakar dalam negeri ke dalam daftar data ekonomi yang tidak lagi mereka publikasikan. Namun rakyat Rusia menyaksikan memburuknya situasi ini dengan mata kepala mereka sendiri. Media sosial dipenuhi dengan video-video yang menunjukkan para pengemudi saling menyerang satu sama lain hanya karena bensin, atau membuat kerusuhan di antrian mobil yang menunggu untuk mengisi bahan bakar. Saya tidak akan menampilkan video-video itu di YouTube, tapi demi rasa ingin tahu, coba saja cari di Google atau di kanal Telegram. Ketika jantan betina Rusia benar-benar terlibat perkelahian. Mereka saling berkelahi, mencabuti rambut satu sama lain, memukul mobil demi bisa mengisi bahan bakar dan menuangkannya ke jerigen.
Tepatnya tidak, kejerigen sebenarnya tidak boleh. Menuangkan 20 liter bensin ke mobil. Nah, demi 20 liter bensin itu, mereka berkelahi di SPBU. Sangat lucu melihat bagaimana para perempuan Rusia, saya tidak akan sungkan, ini bukan seksisme karena ini memang tentang orang Rusia, dan para perempuan Rusia benar-benar menyerang mobil-mobil. Dan mereka memukul mobil-mobil itu, menuntut agar mereka didahulukan. Sekali lagi saya tegaskan, ketika saya mengatakan perempuan Rusia, ini bukan seksisme karena ini memang tentang orang Rusia. Kepada perempuan lain, saya tidak akan pernah berbicara seperti itu. Jadi, sekarang Ukraina secara sengaja menyerang fasilitas pengolahan minyak yang tidak bisa diperbaiki atau diganti sendiri oleh Rusia. Ini berarti tidak ada solusi cepat untuk masalah kekurangan bahan bakar. Selanjutnya, saya akan mengutip seorang politikus. Jumlah bensin. Bensin yang tersedia di Rusia saat ini ditentukan oleh perlombaan antara drone Ukraina dan tim perbaikan Rusia. Jika frekuensi serangan Ukraina tetap dan kerusakan dari setiap serangan meningkat, maka keunggulan akan berpindah ke Kiev. Inilah yang sedang kita saksikan sekarang. Nah, di sini kita juga harus memahami bahwa saat ini orang Rusia belum menyadari hal ini. Masalahnya, harga bahan bakar biasanya memberikan pengaruh besar, bahkan sangat besar, terhadap inflasi secara keseluruhan. Dan Bank Sentral Rusia telah memperingatkan bahwa lonjakan harga baru-baru ini kemungkinan besar akan memiliki dampak yang lebih berkepanjangan dibandingkan sebelumnya. Pada saat yang sama, pengeluaran militer dan rahasia Federasi Rusia sekarang mencapai hampir setengah dari total pengeluaran negara. Aset likuid di Dana Kesejahteraan Nasional yang awalnya dibentuk untuk meredam fluktuasi ekonomi akibat harga minyak kini telah berkurang. Kemungkinan dari sekitar 7% PDB pada awal tahun 2022 menjadi hanya sekitar 1,5% PDB pada April tahun ini. Artinya dana cadangan Vladimir Putin untuk perang juga hampir habis. Jadi kekurangan bahan bakar ini seperti yang dikatakan tidak hanya dirasakan oleh Putin, dan akibatnya akan terasa untuk waktu yang sangat lama. Sementara itu, Angkatan Bersenjata Ukraina akan terus menyerang Rusia. Di sini saya akan mengakhiri pembicaraan. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Itu saja untuk kali ini. Jaga diri Anda. Sampai jumpa, bersambung.